Hai guys, sahabat channel TV dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas mengulas sinopsis alur cerita Asmara Dua Dunia, dimana pada episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Saat ini Rian merasa ada yang aneh terhadap diri Aurel. Padahal Aurel sudah menyatakan kalau ia menyukai Rian dan akan mencintai Rian. Namun ketika bertemu lagi dengan Aurel, tapi saat ini sikap Aurel sangat berbeda. Lalu Rian pun bingung kenapa dengan Aurel saat ini sangat berbeda dengan Aurel yang ia temui kemarin. Lalu Rian pun menyusul Aurel, namun di sini Aurel tetap saja tidak mau kepada Rian dan malah ia mengusir Adrian. Rian pun semakin bingung dengan sikap Aurel ini sambil pergi meninggalkan Aurel. Rupanya Aurel ini ingin menemui Niko. Meski ia sudah dilarang oleh Larasati, namun rasa cintanya kepada Niko ini tidak dapat ia tutupi. Diam-diam Aurel kembali menemui Niko. Ketika ia berpamitan kepada Larasati akan ke toko, tetapi malah Aurel ini pergi ke rumah Niko untuk menemui Niko. Namun setelah Niko keluar menemui Aurel, di sini Niko marah kepada Aurel dan menuduh Aurel ini sudah mengkhianati cintanya. Tentu saja Aurel merasa kaget dengan tuduhan Niko ini. Ia marah kepada Niko dan sambil menangis ia mengatakan kalau ia sangat mencintai Niko, tidak mungkin ia mengkhianati cintanya Niko. Ia rela bertengkar dengan ibunya, kata Aurel ini, demi bertemu dengan Niko, tetapi Niko malah menuduhnya telah berselingkuh dengan Rian. Aurel pun menangis akan pergi dari rumahnya Niko. Melihat Aurel yang pergi ini, akhirnya Niko menyadari kalau dirinya ini sudah salah paham kepada Aurel. Lalu Niko pun menyusul Aurel dan meminta maaf kepada Aurel sambil memeluk Aurel. Di sini Niko mengatakan kepada Aurel kalau ia sangat mencintai Aurel dan takut kehilangan Aurel. Jadi wajar saja jika ia cemburu melihat Aurel ini sedang bersama dengan Rian di waktu di taman. Namun Aurel berusaha kembali menjelaskan kepada Niko kalau Niko sudah salah paham, kalau itu bukanlah dirinya, karena ia juga merasa kalau dirinya ini sudah ada kembarannya, tetapi ia belum tahu siapakah orang tersebut. Akhirnya setelah berdamai, mereka pun berdua pergi ke taman. Mereka kembali rujuk dan berbahagia seperti semula. Saat duduk di taman, sifat manja Aurel ini kembali lagi ya guys. Nah, maklum saja Niko ini sifatnya sangatlah kaku. Aurel pun meminta kepada Niko agar Niko ini jangan terlalu kaku dan supaya Niko ini lebih banyak tersenyum. Kemudian Aurel mengajari Niko ini untuk tersenyum. Tentu saja wajah Niko terlihat sangat lucu karena memang Niko ini tidak bisa tersenyum ya guys. Akan tetapi di sini Aurel ini memaksa Niko ini untuk tersenyum. Maka terjadilah kejadian yang membuat kita agak geli dibuatnya dan semakin baper dengan tingkah mesra pasangan antara anak manusia dan vampir ini. Kemudian di scene berikutnya akhirnya Aurel ini mengajak Niko ini untuk pergi ke tokonya. Niko pun menurut permintaan Aurel, mereka pun bersama-sama pergi ke tokonya Aurel. Maklum saja hari ini hanya Aurel sendiri yang menunggu tokonya. Maka kesempatan ini pun diambil oleh Aurel untuk mengajak Niko ini pergi ke toko dan mereka pun akan bersenang-senang di sana. Namun setelah akan masuk ke tokonya Aurel, tiba-tiba saja langkah Niko ini terhenti. Rupanya Ibu Larasati ini telah memasang ajian supaya vampir tidak bisa masuk ke tokonya Aurel. Melihat Niko yang tidak bisa masuk ini, Aurel pun mengambil tangkalnya. Ia pun mengambil air dan menyiramkan air itu sebanyak 7 kali.
sehingga akhirnya Niko pun dapat masuk ke toko itu dengan leluasa. Niko bersyukur sekali akhirnya ia dapat masuk ke tokonya Aurel yang selama ini ia idam-idamkan. Ketika Niko melihat ada topeng, lalu Niko pun memakai topeng tersebut nih guys. Mereka pun terlihat bercanda mesra di sana, di mana Niko ini memakai topeng itu. Lalu Aurel pun tertawa melihat Niko yang memakai topeng terlihat sangat kaku lagi. Apalagi ketika Niko membuka topeng tersebut, ia semakin tertawa melihat matanya Niko yang seperti agak tersipit sebelah ini. Akan tetapi rupanya mereka tidak menyadari kalau ternyata Kirana ini mengikuti mereka. Melihat Niko dan Aurel ini semakin mesra saja, tentu saja di sini Kirana merasa sangat cemburu melihat kemesraan mereka berdua ini. Kirana memang benar-benar mencintai Niko sehingga ia ingin agar Aurel ini dilenyapkan saja. Akan tetapi niatnya untuk merusak hubungan Niko dengan Aurel nampaknya saat ini gagal ya guys. Kemudian ia pun menyusun rencana baru agar Ibu Larasati ini nanti marah kepada Aurel sehingga hubungan Aurel bersama Niko ini dapat dirusaknya. Rupanya inilah rencana Aurel selanjutnya. Ketika Niko dan Aurel ini akan sama-sama pulang, lalu Niko pun pergi. Namun saat Aurel akan pulang ke rumahnya sendirian, tiba-tiba saja ia dihadang oleh Kirana yang telah berubah menjadi Aurel. Tentu saja Aurel melihat kehadiran Kirana ini sangat kaget. "Kamu siapa?" kata Aurel, "karena kamu kok mirip dengan saya." Tentu saja ini membuat Aurel ini sangat panik. Akan tetapi rupanya di sini niat jahatnya Kirana ini sudah ia siapkan matang-matang sehingga di sini Aurel pun dipukul oleh Kirana sehingga Kirana pun jatuh pingsan. Dan Sasa telah berada di sana dan menyingkirkan Aurel yang saat ini sudah jatuh pingsan. Niko yang seorang vampir meninggalkan Aurel ini mempunyai firasat ada yang aneh. Kemudian Niko pun kembali lagi. Tetapi setelah Niko kembali, yang dilihatnya ternyata Aurel sudah menemuinya. Lalu di sini Aurel pura-pura menangis dan mengatakan kalau ia sangat ketakutan. Niko pun memeluk Aurel. Akan tetapi Niko tidak tahu kalau yang dipeluknya sekarang bukanlah Aurel yang asli, akan tetapi inilah adalah Aurel palsu, yaitu Kirana. Ketika mereka sedang berpelukan, langsung saja Sasa ini merekam kejadian tersebut. Sehingga di sini Sasa telah mendapatkan rekaman di mana Aurel sedang bermesraan bersama dengan Niko, yang kemungkinan ini nantinya akan dijadikan oleh Kirana dan juga Sasa untuk merusak hubungan Niko bersama dengan Aurel, di mana rekaman tersebut akan mereka perlihatkan kepada Bunda Larasati. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita. Akhir kata Mimin pun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.